Berlatar pada tahun 1995 di Berlin, kita diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Michael. Beliau merupakan seorang pengacara dan memiliki pribadi yang sedikit tertutup atau yang biasa kita kenal dengan istilah introvert. Dan film ini sepenuhnya menceritakan perjalanan hidup beliau di masa lalu, di mana kita dibawa mundur pada tahun 1940-an. Pada saat itu Michael yang masih muda berada di dalam sebuah kereta api dalam perjalanannya menuju Berlin. Saat tiba di Berlin, Michael merasa tak enak badan, kemudian dia muntah di sebuah lorong yang gelap. Dan dalam waktu yang bersamaan muncullah seorang wanita yang bernama Hannah. Sempat menginjak muntahan Michael, tetapi bukannya marah, Hannah justru membersihkan kotoran itu dari jalanan, lantas mengantarkan Michael pulang ke rumahnya. Goodbye. Singkat cerita, Michael diagnosa oleh dokter terkena penyakit bintik merah yang menular sehingga menyebabkan dia harus dikarantina untuk beberapa hari ke depan. Dan dia dirawat oleh ibunya yang sangat menyayanginya. Beberapa hari kemudian, begitu Michael sudah diperbolehkan untuk bersekolah dan keluar dari rumahnya, tentu saja dia langsung mengunjungi rumah Hannah yang telah menolongnya untuk sekedar mengucapkan terima kasih dan dengan membawakan seuntaian bunga. Begitu ia sampai di rumah Hannah, Michael disambut dengan dingin oleh Hannah. Namun tanpa sengaja Michael melihat Hannah yang sedang ganti baju, dan Hannah menyadari Michael yang berdiri di depan pintu melihat semua isi bajunya dan seisi-isinya. Dan dengan grogi Michael tak dapat berkata-kata apapun, kemudian dia pergi. Keesokan harinya Michael kembali datang ke rumah Hannah dan mendapati Hannah tengah menggotong beberapa ember batu bara untuk bahan bakar memasak. Hannah pun meminta Michael untuk membantunya mengambil batu bara beberapa lagi. Melihat wajah Michael penuh dengan abu dari batu bara, Hannah menyuruh Michael untuk mandi dan membersihkan debu-debu bekas batu bara yang ada di wajahnya. Awalnya Michael nampak sedikit sungkan untuk mandi di sana, tetapi beberapa saat kemudian Hannah datang membawakan handuk untuk Michael, dan yang membuat kalian merinding, Hannah membawakan handuk itu tanpa selai benang pun, alias ya itu, dan pasti kalian sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari terus berlalu, hubungan hitam antara Hannah dan Michael serta kegiatan bercocok tanam tak pernah mereka lewatkan. Dan itu mereka lakukan berulang-ulang kali dan sesering mungkin. Sepulang sekolah Michael langsung ke rumah Hannah dan tanpa basa-basi langsung melakukan hubungan badan yang tentu saja membuatnya selalu ketagihan melakukannya lagi dan lagi. What? Not to disclose. Namun suatu ketika Hannah meminta Michael sebelum mereka melakukan cocok tanam, Michael harus membacakan sebuah novel, dan hal itu terus mereka lakukan untuk kedepannya. Setiap hari Michael membawakan novel yang berbeda-beda, lalu ia membacakan untuk Hannah. Kadang novel bergenre romantis, horor, sedih, misteri, dan sebagainya. Sekedar informasi, Michael ini adalah anak yang cukup populer di sekolah, tetapi karena hubungan dekatnya dengan wanita yang terpaut usia yang cukup jauh, yakni 20 tahunan, hal itulah yang membuatnya secara perlahan meninggalkan pergaulan dengan anak-anak seusianya. Hubungan mereka berdua tentu saja diwarnai dengan cerita gembira dan juga pertengkaran layaknya hubungan percintaan anak ABG masa kini. Suatu hari Michael mengajak Hannah berlibur sambil bersepeda melewati padang rumputan yang tidak terlalu hijau. Kemudian mereka beristirahat di sebuah kafe yang berisikan bocil-bocil FF. Namun saat Michael meminta Hannah untuk memesan menu yang ada di sana, Hannah hanya terdiam sambil memegang pena dan kertas tanpa mencoret sesuatu apapun. Malahan ia meminta Michael untuk memesankannya saja, dan hal itu membuat Michael sedikit memiliki pertanyaan dalam benaknya, ada apakah ini? Singkat cerita, sesudah menjalani liburan bersama, mereka kembali menjalani rutinitas masing-masing. Terlihat Hannah yang baru turun dari kereta. Seusai bekerja, Hannah dihampiri oleh atasannya yang membawakan kabar gembira karena Hannah dipromosikan naik jabatan untuk kerja di kantor dan tidak di lapangan lagi. Namun sebenarnya ia dipindahkan tugas untuk menjaga tahanan perang Nazi, yang mana pada saat itu Perang Dunia II tengah berlangsung. Tentu saja Hannah tak akan lagi tinggal di Berlin. Itu artinya ia akan berada jauh dari Michael sang pujaan hatinya.
working in the office. Nampak sedikit pun Hana tak menunjukkan raut bahagia. Hal itu dapat terlihat bagaimana ia bersikap terhadap Michael yang datang untuk merayakan ulang tahunnya. Dan Michael disambut dengan wajah dingin oleh Hana. Sempat ada ketegangan di antara mereka, namun tetap saja di penghujung cekcok pasti ada kegiatan bercocok tanam. It's my birthday, that's all. Michael kembali ke sekolah dengan rasa galau dan terus memikirkan Hana yang bersikap berbeda padanya hari ini, yang menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya, sehingga ia memutuskan kembali mengunjungi Hana sepulang sekolah. Namun kali ini Michael sangat terkejut melihat Hana yang sudah meninggalkan rumahnya tanpa memberikan kabar kemana ia pergi, sehingga membuat hatinya benar-benar hancur kali ini. Beberapa tahun kemudian terlihat Michael kini telah mulai tumbuh dewasa dan sedang menjalani studinya di sebuah universitas jurusan hukum. Selain itu, Michael menjalani kedekatan dengan seorang wanita yang tak disebutkan namanya, kita panggil saja dia Siti, yang kelak akan menjadi istrinya. Sampailah suatu hari Michael dan Siti beserta beberapa teman kampusnya menjalani seperti praktek kampus untuk menyaksikan persidangan secara langsung yang didampingi oleh dosennya, yang kita panggil saja Pak Dosen. Beliau mengatakan pada Michael bahwa ini adalah persidangan yang cukup besar dan dengan kasus yang cukup besar pula. You take work seriously. Dan betapa terkejutnya kalian, Anda, saya, karena persidangan yang disaksikan oleh Michael adalah persidangan yang salah satu tersangkanya adalah Hana. Sedikit gambaran tentang kasus yang menimpa Hana, erat kaitannya dengan pekerjaan yang ia lakukan, yaitu sebagai penjaga tahanan perang Nazi, yang isinya tahanan wanita dari kaum Yahudi, yang mana pada saat itu terjadi kebakaran yang disebabkan oleh serangan dari musuh yang membumi hanguskan kem tahanan tempat Hana bekerja, sehingga menyebabkan 300-an jiwa melayang. You admit that. They were picked out to be sent from the satellite. Yang menjadi kesalahan Hana dan rekan-rekannya sehingga harus diadili saat ini, karena pada saat kebakaran terjadi mereka selaku penjaga dengan sengaja tak membukakan pintu untuk para tahanan tersebut, sehingga mereka dituntut atas kejahatan perang. Beberapa hari pun berlalu dan persidangan itu terus berjalan. Sampailah pada momen di mana semua terdakwa nampak bersekongkol untuk menyudutkan Hana dengan memberikan tuduhan bahwa Hana sebagai seorang pemimpin penjaga di sana. Padahal sebenarnya dia sama saja dengan penjaga-penjaga yang lain. Lalu mereka mengatakan bahwa Hana lah yang menuliskan sebuah laporan yang mengaburkan keadaan di TKP, namun sebenarnya laporan tersebut semua dibuat oleh dengan kesepakatan mereka semua. As always, she wrote the report. She was. She was. Is that true? No, it isn't true. I was just one of the guards. Akhirnya sang hakim meminta Hana untuk menulis di sebuah kertas sebagai perbandingan apakah tulisan pada laporan itu benar tulisan Tante Hana. Namun untuk beberapa saat Hana terdiam dan ya, Anda terkejut, Hana dengan terpaksa mengakui bahwa dialah yang menulis laporan tersebut. Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa bukanlah Hana yang menulisnya. Jika kita flashback sedikit, ada beberapa momen yang memperlihatkan bahwa Hana selalu meminta Michael untuk membacakan novel-novel dan buku-bukunya. Selain itu, jika kalian ingat pada saat Michael dan Hana jalan-jalan dan akan memesan makanan di sebuah kafe, Hana menyuruh Michael untuk menulisnya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Hana adalah seseorang yang, mohon maaf, orang yang buta huruf atau yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi entah karena malu atau gengsi, Hana tidak mengatakan kekurangannya itu kepada hakim. Padahal hal tersebut dapat meringankannya dari semua tuduhan dan akan berdampak pada vonis yang akan diberikan oleh hakim. Namun nasi sudah menjadi bubur, akhirnya Hana dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan rekan-rekannya kelima orang tersebut hanya dijatuhi hukuman 4,5 tahun saja. Tak dapat menyesali tindakannya, nampak Hana hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya yang akan tinggal di balik jeruji besi selama sisa hidupnya. The court sentences the accused Schmitz. Bertahun-tahun kemudian terlihat Michael telah memiliki seorang putri dari pernikahannya bersama Siti. Namun sayang, pernikahan mereka harus kandas karena sudah tidak ada lagi cocokan di antara mereka. Nampak Michael membaca sebuah buku yang mengingatkan tentang masa lalunya bersama Hana, sehingga ia berinisiatif untuk mengirimkan rekaman yang berisikan suaranya sedang membacakan cerita-cerita dalam sebuah novel, lalu ia kirimkan ke penjara.
Sing to me of the man. Tak disangka Hana yang berada di penjara yang nampak sudah semakin menua, rambut uban telah hampir menghiasi seluruh kepalanya, sangat senang menerima kiriman dari Michael tersebut. Kini hari-harinya semakin berwarna dan tak sehampa hari-hari sebelumnya. Di usianya yang hampir uzur, Hana mencoba belajar untuk baca tulis yang tujuannya agar bisa membalas surat dari Michael. Dia mencoba mempelajari kata demi kata yang ada di buku dan dicocokkannya dengan rekaman yang dikirimkan oleh Michael. Ya, Michael dibuat terdiam dengan sepucuk surat yang dikirimkan oleh Hana, tapi entah apa yang ada di pikirannya, Michael tak membalas surat dari Hana tersebut. Hal yang sama terjadi ketika Hana terus mengirimkan surat dan Michael sama sekali tak membalasnya, melainkan hanya menyimpan semua surat itu di laci. Sampailah suatu hari Kementerian Sosial menghubungi Michael bahwa Hana akan mendapatkan remisi dan akan bebas beberapa hari lagi karena Hana tak memiliki keluarga ataupun kerabat dan hanya Michael lah satu-satunya orang yang mengontaknya. Itu artinya secara tak langsung Kemensos meminta Michael untuk merawat Hana saat ia telah keluar dari penjara. Tetapi Michael tak mengatakan apapun dan langsung menutup teleponnya. Beberapa hari kemudian, tepat 1 minggu sebelum kebebasan Hana, untuk pertama kalinya Michael mengunjungi Hana di penjara. Michael terkejut melihat wanita yang telah mengajarinya keperkasaan seorang pria di atas ranjang nampak telah menua. Saat pertemuan itu, Michael mengatakan bahwa ia telah menyiapkan tempat tinggal dan pekerjaan untuk Hana saat ia telah keluar dari penjara nanti. Namun terlihat bukan hal itulah yang diinginkan oleh Hana. Seolah ia mengharapkan Michael mengajaknya tinggal bersama, namun Michael yang dulu kini dia rasa telah berbeda. It's a nice place. It's quite small, but it's nice. No? No. Pertemuan itu seolah meneteskan racun dalam segelas susu dan membuat Hana merasa benar-benar sendiri di dunia ini dan seolah tak memiliki tujuan hidup lagi, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dan meninggalkan semua kenangan bersama Michael. Tepat saat hari kebebasan Hana, Michael datang dengan maksud menjemput Hana, tetapi yang ia dapatkan hanyalah berita duka. Sang sipir menyampaikan surat wasiat terakhir Hana kepada Michael untuk memberikan sebuah kaleng usang yang berisikan sejumlah uang kepada anak perempuan Yahudi yang dahulu selamat dari tragedi kebakaran di kamp tahanan itu. Sontak hal itu membuat Michael benar-benar sedih dan bersalah. Singkat cerita, akhirnya Michael tiba di kediaman anak perempuan yang dimaksud oleh Hana dan memberikan kaleng usang itu serta memohon maaf atas nama mendiang Hana. Namun wanita itu menolak permintaan maaf tersebut karena baginya tindakan pemusnahan Yahudi oleh Nazi saat Perang Dunia II tak dapat dimaafkan. Akhirnya Michael pergi dan wanita itu hanya mengambil kaleng usang itu lalu mengembalikan uang yang ada di dalamnya kepada Michael. Not quite like. There's nothing I can do with this money. Scene pun berganti memperlihatkan Michael dan putrinya tengah berada di sebuah gereja yang tepat di belakang gereja itu Hana dikuburkan. Pada momen itu akhirnya Michael menceritakan kisahnya bersama Hana kepada putrinya yang selama ini hanya ia pendam sendiri.